perkenalkan, aku Salsabrina Ramadhani. Ini kita ada kegiatan sosialisasi untuk PTM hari pertama nih. Kalian pasti pengen lihat kan kegiatan-kegiatannya kayak gimana? Yuk kita lihat. Selamat pagi semua. Kali ini saya tengah bersama Bapak Harman Taufik selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cianjur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, kalau boleh tahu hari ini itu sedang ada kegiatan apa sih? Hari ini dan kemarin kita laksanakan simulasi untuk PTM terbatas. Nah, untuk Jumat dan Sabtu ini kita berikan tentang pengetahuan prokes yang sebenarnya sambil sosialisasi, sambil kemudian diberikan arahan persiapan hari Senin yang kita laksanakan PTM terbatas itu. Sehingga tentunya mohon diketahui untuk semuanya hari ini bukan untuk tentang pembelajaran, tetapi khusus untuk sosialisasi itu saja, dan insya Allah tidak akan lama, hanya paling sekitar 90 menit kita laksanakan. Untuk harapan ke depannya nih, bagaimana Pak? Tentunya dengan adanya PTM terbatas ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa laksanakan adaptasi kebiasaan baru untuk pembelajaran. Nah, kita laksanakan di sekolah kita PTM terbatas, sekian waktu kita evaluasi, kalau ternyata sudah siap untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru untuk pembelajaran, kita laksanakan tentunya sesuai dengan arahan juga dari atasan-atasan satuan pendidikan. Nah, kenapa demikian? Karena ini agak mengkhawatirkan kalau kita laksanakan secara daring terus. Kita akan menjadi siswa-siswa last study. Dan itu mengkhawatirkan bagi kita semua. Kenapa demikian? Kita dilaksanakan dengan daring menggunakan pembelajaran, menggunakan internet, meskipun internet itu mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, namun dari pemerintah kuotanya terbatas, artinya hanya aplikasi-aplikasi tertentu. Sehingga pada faktanya anak-anak, para siswa itu ke orang tuanya meminta kuota yang normal. Nah, ini justru akan mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan kuota yang normal itu akan digunakan, mengkhawatirkan itu hal-hal yang negatif. Ada konten-konten lah, ada juga aplikasi-aplikasi yang lain, bahkan ada juga konten-konten yang sangat negatif yang tentu itu harus dihindari oleh anak-anak. Nah, ini agak mengkhawatirkan. Sehingga untuk kita agar terhindar di hal-hal yang tidak diinginkan, kita sangat menginginkan persekolahan, sangat menginginkan pembelajaran seperti biasa meskipun dalam adaptasi kebiasaan baru. Kita tetap laksanakan dan kita sudah siap semuanya gitu. Dan untuk kesan-pesannya nih, Bapak ingin menyampaikan apa? Anak-anakku sekalian dan para orang tua, mohon agar kita laksanakan sekarang meskipun pembelajarannya PTM terbatas, untuk dilaksanakan dengan sesungguhnya, dan nanti apabila anak-anak sudah kembali ke rumah,
tolong jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah, dan para orang tua juga bisa mengawasi agar anak-anak tidak berkeliaran kemana-mana, terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan gitu ya. Untuk sementara mungkin anak-anakku di rumah saja, belajar di rumah, tidak berkeliaran gitu ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi sama Ibu Hajarina Hanaria sebagai Ketua Satgas COVID-19 di Semanda. Ya, Ibu izin bertanya, untuk kegiatan sosialisasi PTM hari pertama ini gimana ya? Harus diketahui dulu ya, bahwa kegiatan untuk menuju ke adaptasi kebiasaan baru itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah persiapan ya. Persiapan ini kemarin sudah kita lakukan 1 minggu yang lalu ya, dari tanggal 23 ya. Itu sudah sampai tanggal 29 itu kita melaksanakan persiapan. Persiapan yang dilakukan yang pertama adalah sarana prasarana, terus setelah itu adalah kesiapan dari pendidikan, tenaga pendidikan untuk vaksinasinya, terus juga persiapan dari tim kurikulum untuk mengkondak tentang pembelajaran. Nah, sekarang ini adalah tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini istilahnya adalah simulasi PTM terbatas, simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Itu bisa 1 sampai dengan 4 minggu. Nah, apa yang disampaikan oleh wali kelas yang pertama adalah mengenai pembiasaan lagi siswa untuk datang ke sekolah pukul berapa, terus bagaimana alur masuk ke sekolah sampai ke kelas, dan bagaimana kegiatan di sekolah, di kelas, dan bagaimana pulang. Jadi kita sosialisasikan selama 2 hari. Ya, itu yang pertama disampaikan oleh wali kelas. Dan yang kedua, kita sampaikan juga bagaimana proses pembelajaran di PTM terbatas itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana mengatasi dari trauma healing, karena 2 tahun lebih mereka BDR. Ya, pasti akan ada penurunan dari tingkat stres naik ya. Seperti itu. Terus mungkin ada kurang percaya diri atau dia sudah merasa nyaman dari belajar di rumah, bisa nyantai gitu ya, belajar sambil tidur, belajar sambil apapun ya, karena nggak ketahuan. Sampai di sekolah dia akan harus kembali lagi berada pada sebuah tatanan di mana harus melaksanakan ketertiban, seperti itu ya. Nah, dan yang ketiga yang isinya sekarang ini selama 2 hari ini yaitu adalah motivasi untuk belajar. Nah ya, ini yang dilaksanakan selama 2 hari. Semangat! Semua sehat, saya sehat, semua sehat, dan semua bahagia. Jabat juara, SMA juara, dan jaya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Yuk. Izin bertanya, untuk sosialisasi PTM hari ini gimana kondisinya? Iya, jadi kesiapan sosialisasi PTM ini sudah dipersiapkan jauh hari ya, dengan berbagai rapat, dan sekarang pelaksanaannya harapannya adalah bahwa PTM ini bisa berlangsung dengan baik. Makanya ini ada sosialisasi, jangan sampai nanti pada saatnya PTM ada hal-hal yang abai terhadap prokes ya. Jadi saran dari Satgas Kecamatan, jangan sampai terjadi abai prokes sehingga terjadi klaster baru. Jadi sekarang
PTM ini tergantung kita ya intinya. Jadi kalau kita mampu menjaga prokes, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau terjadi ada katakanlah penularan, bisa saja PTM ini malah tidak bisa dilaksanakan, malah kita takutnya kembali online lagi kan, padahal kita sudah merindukan kondisi sekarang ini. Sosialisasi hari pertama PTM itu kesannya kayak gimana ya? Untuk kesan mungkin saya punya kesan yang sangat positif gitu ya, terutama dalam rangka ternyata anak-anak tuh banyak yang antusias gitu ya, banyak antusias. Dibuktikan dengan yang tadi saya datang sini jam 6.45 itu sudah ada juga siswa yang sudah masuk di sini gitu ya. Itu kan berarti menandakan antusiasme untuk ini. Cuman ada yang sedikit kurang sesuainya juga gitu, dilihat dari masih ada yang kesiangan, mungkin habitnya sudah berubah gitu. Jadi kita ubah lagi habitnya agar sesuai lagi dengan yang seharusnya siswa lakukan. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Harapan saya dengan adanya PTM ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi pelajaran lebih dalam. Itu mungkin. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naya Alyasa dari kelas 10E. Harapan saya sebagai siswa pelajar, semoga PTM ini bisa menjadikan siswa agar lebih paham tentang materi dan juga bisa bersilaturahmi dengan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tafakoli Maulana, salah satu dari anggota siswa SMA Negeri 2 Cianjur. Untuk kesan saya di hari pertama masuk sekolah ini cukup sangat disiplin, ketat protokol kesehatannya, mulai dari gerbang dicek suhu, terus ada kesiswaan yang merapikan rambut. Nah, itu akan mendisiplinkan siswa-siswa. Jadi kesannya sangat bagus lah untuk persiapan tatap muka ini, dan emang sudah cukup kuat kalau diadakan tatap muka selanjutnya. Untuk harapan kedepannya, semoga
siswa-siswi SMA Negeri 2 Cianjur disiplin dalam protokol kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir di mana kegiatan sosialisasi untuk tatap muka kamu itu gimana sih? Itu seru banget, benar-benar gak sabar buat belajar tatap muka lagi. Oke. So, untuk kalian semua yang pengen komen atau apapun itu, kalian bisa ketik, tuliskan di bawah kolom komentar. So guys, jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you.